Ready? Ready. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam ini Pak Guru, saya mau memberitakan bahwa kayaknya di 3 episode ke belakang kita fokus ngebahas demo, prediksi kita tentang demo. Terus 1 hari setelah demo, dan saya bertanya apakah akan berdampak signifikan atau tidak. Dan di hari ini ada footage kembali terjadi demo, dan kita berduka karena ada footage yang sangat mengerikan. Wah, berduka sampai gimana? Sangat mengerikan ini footage-nya. Nanti tinggal digeser aja. Aduh, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ojol yang terlindas di aksi hari ini. Geser. Alah. Oh, ini pakai headset. Headsetan ya. Aduh. Lah, masih maju? Masih dilindas dia. Geser lagi ke slide berikut. Ini footage yang lain. Iya, dari sudut yang berbeda. Oh. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini keseret dong. Aduh. Iya, jadi dia ketabrak, sempat berhenti, terus dilanjutin terus. Kenapa sih mobilnya nggak mundur? Itu ya gitu. Dan si bapaknya tersebut meninggal dunia. Anda itu gor bukan sih? Aduh. Apa? Ya bukan gor sih, tapi ngeri banget itu kejadiannya. Itu yang demo sekarang. Sini, Meng. Gimana Pak Guru melihat gambar ini bakal jadi makin besar sih. Ini bakal jadi makin besar. Saya tuh sejak kemarin tuh bilang menduga-duga demo ini tuh siapa yang punya hajatnya. Kan pernah bilang ya, dan saya tuh tidak berani banyak komentar karena saya tuh tidak tahu gitu, karena kayaknya bukan mahasiswa, bukan apa. Nah, kalau mahasiswa tuh baru turun sekarang kan. Ya, dan kalau mahasiswa atau buruh apa ya, kayaknya tujuannya nggak akan membubarkan DPR gitu, tapi tujuannya ya menuntut tunjangan ditinjau kembali misalkan yang kayak gitu. Jadi kemarin tuh saya juga, ini negara tuh dalam kondisi yang semakin lama semakin genting. Jadi kalau misalkan Baraya tahu siapa demo yang kemarin itu, yang buruh belum turun, mahasiswa belum turun, tapi mereka tuh yang tanggal 25 itu nanti silahkan cross check siapa mereka. Ya artinya mungkin ini tuh ada, kalau misalkan sampai demo terus ada pihak-pihak yang kita belum tahu, itu tuh menjadi genting gitu. Itu khawatir banget. Dan pas kejadian barusan, ini apa sih, polisi tuh buru-buru gitu? Iya, tapi dia buru-buru aja pasti. Ya, tapi sampai ngelindes orang itu kenapa gitu? Pokoknya dia intinya kabur dari keramaian aja. Dia tahu ada yang kelindes, dilanjutin aja. Enggak, kabur dari keramaian itu mobil kayaknya digebukin batako juga nggak akan nembus ya? Nggak akan nembus. Atau si polisinya itu polisi ya? Tentara? Brimob. Oh, Brimob, iya. Mau lihat klarifikasi dari Brimobnya nggak? Coba apa tuh? Andai ini saya bener-bener batagor ini. Coba. Ada yang terima perwakilan atas nama pimpinan. Mohon maaf apabila. Kenapa? Mati. Sok lanjut.
Dari yang terima perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Ini sopirnya? Bukan perwakilannya, bukan. Dia mengatasnamakan si pelaku perwakilan karena kantornya didatangi oleh orang-orang. Mana klarifikasinya udah gitu aja? Itu ya, intinya dia akan bertanggung jawab, itu doang. Ya intinya gitu. Ya terima kasih kepada Bapak itu, salut untuk pasang badan. Tapi kasus harus terus. Ini jelas ketidakprofesionalan polisi. Berani bertaruh sok. Nanti lihat di undang-undangnya, lihat di apanya, ini jelas tidak profesional. Ini jelas bentuk dari kekurang ajaran. Aduh, saya ngomongnya harus yang baik-baik, tentunya susah. Saya tuh dituntut untuk ngomong dengan diksi-diksi yang dipilih baik, tapi ya jelas ini ketidakprofesionalan dan ketidakprofesionalan aparat yang mengakibatkan meninggalnya orang atau cacatnya orang, itu udah bener-bener. Saya khawatir ini pintu masuk untuk kasus yang jauh lebih besar lagi. Besar banget. Coba kalau dipikirin dari sini aja, skenario saya ya, skenarionya. Ojek online gak tahu digerakkan atau bergerak sendiri, dia bakal bergerak. Kayaknya sih dia bergerak sendiri karena sama solidaritas. Dan iya, ojek online tuh dibesarkan dari persaingan yang kuat kan dengan ojek pangkalan. Betul. Dan mereka itu sangat-sangat membiasakan diri dengan solidaritas yang tinggi. Betul. Jadi kalau misalkan satu kasus kejadian seperti ini, curiga ini mereka akan bergerak dengan kekuatan yang lebih besar. Itu satu ojol kena prank aja, itu bisa satu kampung datang tuh ke yang ngeprank. Nah ini nyawa. Dan iya, dilihat dari dua footage yang tadi jelas, sekali lagi saya tegaskan, itu polisinya seharusnya tidak lulus waktu dites. Asli ini mah. Kalau misalkan ya katakanlah mereka panik, katakanlah mereka apa, ya kan mereka juga berarti sudah tahu seharusnya protokol, prosedur, SOP, pakai mobil sekeras itu setahu saya itu ditembak aja kayaknya kuat. Ya, dan mereka juga kalau misalkan nggak pakai mobil juga mereka punya tameng, punya pentungan yang jelas-jelas, yang lain mah tangan kosong. Iya. Dan seperti yang kita bahas waktu di Pati gitu, dan selalu demos di Jakarta tuh selalu polisinya yang sangat-sangat membabi buta. Asli. Iya saya yakin ini mah panik gitu aja. Makanya dia sempat berhenti dulu tuh. Dia mikir dulu kumaha, cuman karena panik jadi ya, tapi polisi yang panik dalam situasi yang genting menunjukkan bahwa dia tidak profesional, atau mungkin karena ya itu tidak lulus tapi bayar 500 juta akhirnya lulus. Mungkin gitu ya. Ya itu mah dugaan saya aja. Tapi ini peringatan buat bangsa. Ini akan jadi makin besar. Tapi di hari di mana... Jadi jam berapa tadi? Barusan banget? 4 jam yang lalu. 4 jam yang lalu. Sekarang 4 jam yang lalu. Maghrib. Emang maghrib kejadian. Ini maghrib. Update Isya ya. Ini update-nya tuh sejam yang lalu. Di semua sosial media akun tuh pada nge-repost video ini. Andai. Enggak, dan kita mundur ke 3 hari yang ke belakang, bahwa pada saat tanggal 25 demo, udah tahu ada demo, Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan penghargaan ke beberapa kerabat pejabat. Kan yang dapat penghargaan tuh Puan, apa sih yang sama kayak honoris causa gitu, sama kayak Raffi Ahmad kalau nggak salah, dan Bunda Teddy. Bunda Teddy dan beberapa Bunda Teddy. Mayor Teddy. Oh, Mayor Teddy. Astagfirullah. Meng. Di hari dimana demo berlangsung tanggal 25. Enggak, ini ya bukan sombong ya, cuman
saya tuh apa ya, ada teman gitu, orang dalam gitu, di ring dalam banget gitu. Dan biasanya mereka tuh ngasih update saya pengetahuan soal ya politik yang terbaru, kejadiannya kayak gimana, sebenarnya kayak gimana, dari beberapa versi gitu. Cuman yang kali ini tuh gak tahu saya gak dikasih tahu atau mereka gak emang mereka juga nggak tahu gitu, jadi mereka tuh nggak ngasih tahu. Jadi ada selentingan bahwa ini tuh demo ini tuh, kerusuhan ini tuh dikoordinir oleh pihak-pihak yang berkuasa juga. Jadi ini adalah pertarungan antara para penguasa. Tapi saya tuh bingung penguasanya itu yang mana. Apakah maksudnya itu adalah orang dalam negeri atau orang luar negeri gitu? Ya, apakah dalam negeri atau luar negeri, atau apakah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, atau apakah 9 naga versus 9 haji, apa kita tuh gak ini sekarang tuh gak tahu juga gitu. Jadi kita tunggu aja. Makanya saya bilang tadi Indonesia tuh menjadi lebih genting karena pada bagian ini saya biasanya dapat bocoran pengetahuan gitu. Pengetahuannya tuh langsung tertutup gitu. Oh, berarti saya tuh tidak layak tahu lebih dalam soal itu. Berarti ini hanya untuk kelompok-kelompok itu saja gitu. Ya mungkin dugaan saya sih seperti itu gitu. Ya makanya kalau Baraya punya informasi, punya apa, silakan tulis di kolom komentar apa yang sebenarnya terjadi ini di sini tuh. Gitu. Betul, dan kasihan, langsung kebayang ke ini sih, ke keluarganya. Dan segimanapun dibantu seorang ojol pasti dia punya keluarganya gimana. Misalkan ya si keluarga ojol itu disantuni 50 juta misalkan biasanya gitu. Cok, kalau misalkan dibalik gitu kasusnya, Baraya mau nggak orang tua meninggal terus dibayar 50 juta? Nggak cukup kemana-mana. Ya, aduh, saya turut prihatin kepada Mamang Ojol. Kalau memang harus meninggal dengan cara seperti ini, ya semoga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik di kehidupan setelahnya, dan ya keluarganya apa ya? Wah, saya tuh. Tapi Pak Guru termasuk cemas nggak dengan kondisi saat ini? Cemas. Jelas ini mah. Ini udah ada di titik yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam. Ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, almarhum Afan Kurniawan. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.